Om Swastiastu, anak senang sekali pada kesempatan pagi hari ini Ibu ya bisa kembali lagi menemani kalian belajar bahasa dan sastra Indonesia. Kita sekarang tentunya ada di bab terakhir ya, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, dan di kompetensi terakhir juga, kompetensi dasar terakhir. Jadi di bab 8 untuk kompetensi dasar 4.8, menulis laporan tentang isi dan unsur sebuah buku non-fiksi. Karena ini adalah materi terakhir, jadi kompetensi dasar terakhir di bab terakhir ya, pelajaran kelas 12 Bahasa dan Sastra Indonesia, maka ini adalah akhir pertemuan kita secara daring anakku. Jadi semoga saja kalian tetap semangat belajar ya, meskipun sudah tidak akan tentunya bertemu dengan ibu lagi dalam pembelajaran daring ya, atau pertemuan tatap muka. Baiklah anak-anak ya, kita belajar tentang materi hari ini di KD 4.8. Anak-anak, resensi itu adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku. Resensi ya, itu berasal dari revader, jadi atau tentunya recenser ya. Ini berasal dari bahasa Latin yang artinya menimba. Jadi kalau kita membuat sebuah resensi, artinya kita membuat suatu pertimbangan anak-anak. Baiklah anak-anak, unsur resensi yang pertama ada judul resensi. Jadi judul resensi berbeda dengan judul buku ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya identitas buku. Identitas ini bisa berupa yang namanya judul buku, penulis ya, tentunya penerbit juga, jumlah halaman, cover ya, harga buku juga bisa masuk dalam identitas buku. Yang ketiga ya, unsur resensi adalah pendahuluan. Yang keempat, resensi itu harus ada isinya juga. Dan terakhir ada penutup anakku. Baiklah anak-anak, di sini Ibu sajikan sebuah resensi yang sudah Ibu padatkan ya, contoh resensi untuk Anda semua. Ibu mencoba untuk mencari tinta bisa ya. Jadi, nah bisa. Judul resensinya sudah Anda lihat ya, dan tentunya di sini ada identitas juga ya anakku ya. Identitas buku jadi berisi judul ya anak-anak ya, pengarang, penerbit buku, kota terbit, tahun terbit, tebal buku. Kalau dalam resensi ini ada 3 paragraf ya, jadi dimulai dari sini, kemudian di sini, dan di sini ya anakku ya. Baiklah anak-anak, di bagian yang pertama ini namanya bagian pendahuluan. Buku Cewek Smart, jadi penulisan judul buku dalam sebuah paragraf itu harus dicetak miring. Buku Cewek Smart karya Ria Variana memang dirancang untuk membantu. Nah, itu adalah sebuah pendahuluan, jadi pengenalan sebuah buku dalam sebuah resensi. Kemudian di bagian yang kedua, perempuan yang cerdas sesuai syarat adalah bla bla bla. Ini maksudnya adalah pengertian, karena kita sedang membuat yang namanya resensi buku non-fiksi ya. Jadi bukan cerpen, bukan novel. Jadi jangan kamu membuat yang namanya cerpen novel, karena kali ini kita analisis adalah buku non-fiksi. Kalau kita bicara tentang buku Cewek Smart, ini adalah sebuah buku yang berbicara tentang bagaimana menjadi cerdas ya, wanita yang cerdas ya secara syariat agama. Jadi di bagian 2 ini semacam isi bukunya anakku. Dan di bagian 3 ini ada yang namanya kelebihan, juga kekurangan, dan tentunya penutup. Nah, ini yang Ibu garis merahi di bawahnya ini ya. Terlepas dari semua ini, buku ini layak. Jadi ini adalah bagian penutup dari resensi ini. Nah, setelah Ibu memberikan yang namanya kelebihan, jadi di sini kelebihannya dia dan kekurangannya dia juga di sebelah sini di paragraf ketiga. Kemudian Ibu akhiri dengan penutup yang singkat. Baiklah anak-anak, dan judul dari resensi ini adalah Smart dalam Ulasan Kecil ya, karyanya kecil Ria Variana. Jadi Smart dalam Ulasan Kecil Ria Variana. Judul resensi itu dibuat oleh seorang resentator. Jadi kita yang membuat judul resensinya, sedangkan untuk judul bukunya sendiri adalah Cewek Smart. Jadi judul buku berbeda ya dengan judul resensi. Baiklah anak-anakku, itu dia contoh ya membuat resensi buku non-fiksi yang sudah Ibu sampaikan pada Anda. Jenis resensi, nah kali ini Ibu akan memperkenalkan jenis-jenis resensi pada kalian. Yang pertama ada yang namanya resensi deskripsi anak-anak. Namanya saja deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan ya. Jadi resensi deskripsi adalah resensi yang mengulas setiap bagian. Jadi benar-benar terperinci dia.
Yang kedua ada yang namanya jenis resensi informatif. Nah, kalau yang informatif ini ringkas dia anaknya, jadi berusaha sepadat mungkin. Dia tidak memperinci setiap bagian yang disampaikan dalam sebuah buku non-fiksi. Yang ketiga ada yang namanya resensi kritis. Namanya saja resensi kritis, berarti dia menggunakan yang namanya metodologi. Jadi kritis dalam menilai isi ya anak-anak ya. Jadi dia tuh benar-benar kalau dia mau mengkaji buku non fiksi yang mau dikaji, dia sampaikan secara kritis. Jadi tidak hanya menyampaikan pendapat berupa argumen, tapi di situ ada dasar-dasar metodologi yang menjadi dasar sebuah pernyataan dari seorang resentator. Oke lah anak-anak, itu dia materi hari ini. Dan sekarang ibu akan memberikan tugas pada anda. Ini adalah tugas terakhir, kalian sudah kelas 12 ya. Sebentar lagi mulai tahun 14 ini mau ujian sekolah. Jadi tugas terakhir di bab terakhir ini adalah silakan buatlah tentunya sebuah resensi. Sorry ya, di sini ada tipu sedikit ya, sorry. Buatlah sebuah resensi buku non fiksi. Buku non fiksi itu bebas, silakan pilih sendiri. Tugas ini dikerjakan paling lama tentunya hari ini dikumpul ya dalam link drive yang akan ibu sediakan. Saya tunggu paling lama jam 12 malam. Silakan ditulis dalam sebuah kertas, jangan diketik ya. Ini harus ditulis tangan. Kemudian Anda foto dan setelah itu dirubah formatnya jadi PDF dengan penamaan file, nomor absen, tanda hubung, nama lengkap, tanda hubung kelas. Terima kasih hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan ibu tutup dengan Om Santi 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 Om.